Puluhan siswa di Kabupaten Muaro Jambi diduga mengalami keracunan massal setelah mengonsumsi menu makan bergizi gratis, MBG, di sekolah. Berdasarkan informasi yang dihimpun tribunjambi.com, para siswa yang mengonsumsi menu soto mengeluhkan berbagai gejala, di antaranya mual, muntah, sakit perut, sakit kepala, hingga sesak napas. Sore hari, puluhan siswa tersebut telah mendapatkan penanganan medis di RSUD Ahmad Ripin Muaro Jambi. Sejumlah orang tua menyampaikan bahwa gejala baru muncul setelah anak-anak mereka pulang dari sekolah. Awalnya, mereka tidak menduga keluhan tersebut berkaitan dengan program MBG. Namun setelah berkomunikasi dengan orang tua murid lainnya, diketahui banyak siswa mengalami kondisi serupa. Para orang tua kemudian menanyakan kepada anak-anak mereka terkait makanan yang dikonsumsi di sekolah, dan diketahui bahwa siswa hanya mengonsumsi menu soto yang dibagikan dalam program MBG. Orang tua lainnya menyebutkan bahwa kondisi anaknya sempat terlihat normal menjelang siang hari. Namun setelah makan di sekolah dan tiba di rumah, anak tersebut mengalami muntah hebat disertai kondisi tubuh melemah, bibir membiru, dan gemetaran. Halo teman-teman, udah lihat video berita tadi kan? Ini nih salah satu isu penting yang mau kita bahas. Judulnya adalah Kejadian Keracunan Pangan pada Program Makanan Bergizi Gratis atau MBG sebagai indikator lemahnya pengawasan keamanan pangan. Program MBG lahir sebagai sebuah ambisi besar bangsa Indonesia. Ini bukan sekedar tentang membagi makanan, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun manusia Indonesia. Dengan target jutaan anak di seluruh pelosok negeri, program ini datang membawa harapan untuk menghapus jam 8 di sekolah, meningkatkan fokus belajar, dan memastikan tidak ada lagi anak yang tertinggal dalam tumbuh kembangnya karena kendala ekonomi. Kegunaan MBG sangatlah vital. Pertama, sebagai pemutus rantai stunting melalui asupan protein dan mikronutrien yang tepat sejak dini. Kedua, untuk meningkatkan performa akademis, sebab otak yang lapar tidak akan bisa menyerap ilmu dengan maksimal. Dan yang ketiga, program ini bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial, di mana setiap anak, baik di kota maupun daerah terpencil, memiliki hak yang sama atas gizi berkualitas demi menyongsong Indonesia emas. Namun di balik tujuan mulia tersebut, sebuah alarm berbahaya berbunyi. Kasus keracunan pangan yang menimpa siswa di beberapa daerah menjadi noda hitam yang tidak bisa diabaikan. Kejadian ini bukanlah sekedar kebetulan, melainkan indikator nyata dari lemahnya sistem pengawasan keamanan pangan. Dari permasalahan banyaknya siswa yang mengalami keracunan MBG, saya bisa memberikan beberapa penyebabnya. Yang pertama itu adalah adanya pelanggaran terhadap SOP dapur BMG seperti pelanggaran terhadap bahan bakunya, bisa jadi bahannya itu kurang segar, kurang berkualitas, proses pengolahannya terkadang tidak diperhatikan kebersihannya, begitu juga tingkat kematangannya, serta bagaimana pengemasannya gitu ya. Nah jadi ini permasalahannya harus benar-benar diperhatikan gitu ya. Jadi bagaimana setiap dapur BMG ini sesuai dengan standar SOP-nya gitu. Yang kedua itu adalah waktu distribusi terlalu lama. Masaknya jam berapa, mungkin saja itu tengah malam ya, karena banyak yang harus dimasak gitu ya. Sedangkan distribusinya itu dilakukan siang hari ke siswanya gitu. Nah jangka waktu yang terlalu lama membuat makanan ini bisa saja tidak segar lagi, bahkan bisa basi gitu ya. Nah penyebab yang ketiga itu potensi korupsi. Nah ini bisa menjadi permasalahan yang cukup cukup sering terjadi gitu. Yang seharusnya MBG itu didanai Rp10.000 untuk satu anak, dipangkas nih sehingga dana yang seharusnya untuk membeli bahan baku yang berkualitas jadi menurun kualitasnya seperti itu. Lihat dari segi dampaknya, kejadian ini memberikan pengaruh yang cukup besar, terutama bagi para siswa. Dampak utama yang dirasakan oleh para siswa adalah terganggunya kesehatan, sehingga siswa tersebut tidak dapat mengikuti kegiatan belajar dan harus mendapatkan penanganan medis. Selain itu, dampak yang dirasakan oleh para siswa adalah timbulnya rasa trauma di kemudian hari atau ketakutan terhadap makanan yang diberikan melalui program yang ada di sekolah. Dampak juga dirasakan oleh sekolah yang menjadi program pelaksana MBG di lapangan. Kejadian ini dapat menurunkan rasa kepercayaan orang tua terhadap sekolah, terutama dalam hal pengawasan makanan yang diberikan oleh siswa. Sekolah juga dituntut untuk lebih selektif dan berhati-hati dalam bekerja sama dengan pihak penyelenggara makanan.
Dari sisi orang tua, peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran yang mendalam. Orang tua menjadi lebih waspada terhadap keamanan makanan yang dikonsumsi anak-anak mereka, khususnya yang berasal dari program yang diselenggarakan di sekolah. Dari beberapa masalah yang muncul tadi, ada beberapa solusi yang direkomendasikan. Yang pertama, standarisasi dan sertifikasi dapur. Badan Gizi Nasional harus mewajibkan seluruh dapur SPPG yang beroperasi untuk memiliki SLAS atau Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi. Juga harus dipastikan bahwa setiap dapur memiliki tata letak yang benar dan juga instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang sudah sesuai standar. Kemudian, lakukan audit rutin dan mendadak ke seluruh dapur SPPG. Selanjutnya, solusi yang kedua, sistem pengawasan keamanan pangan berlapis. SPPG dan juga Badan Gizi Nasional harus menerapkan uji sampel acak setiap hari pada kondisi fisik makanan, baik bau, warna, tekstur, sebelum makanan tersebut dikirimkan ke sekolah. Kemudian juga Badan Gizi Nasional harus membentuk suatu tim quality control di setiap titik distribusi untuk memastikan bahwa makanan yang diterima siswa nanti dalam keadaan yang baik. Kemudian, libatkan pihak sekolah untuk melaporkan kondisi makanan secara real time sebelum dibagikan ke siswa. Solusi yang ketiga, perbaikan sistem distribusi. Kurangi jarak dan waktu tempuh antara dapur dan sekolah agar makanan sampai dalam kondisi segar. Kemudian, gunakan kemasan berinsulasi atau sistem pengiriman berpendingin untuk menjaga suhu makanan. Selanjutnya, tetapkan juga batas waktu maksimal antara makanan matang dan konsumsi. Solusi yang keempat, kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan pemerintah. Sekolah berperan memastikan proses distribusi dan penyajian makanan berjalan sesuai standar kebersihan. Sementara orang tua bertugas mengatur dan juga mendukung pola makan sehat di rumah. Sekolah juga memberikan laporan rutin terkait kondisi makanan dan respon siswa terhadap menu MBG. Kemudian, solusi kelima, fokus dan evaluasi menyeluruh. JPPI merekomendasikan agar Badan Gizi Nasional fokus pada anak yang mengalami stunting dan kekurangan gizi, bukan memaksakan MBG untuk semua anak sebelum sistem benar-benar siap. Kemudian, solusi yang keenam, penegakan hukum. Tindak tegas mitra dapur yang melanggar SOP dengan pencabutan izin operasional, dan juga proses secara hukum jika ditemukan indikasi pemotongan anggaran atau kualitas makanan yang merugikan penerima manfaat.